Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi untuk latihan soal PAT tema 6 muatan pelajaran PPKN Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021. Untuk yang pertama yaitu muatan pelajaran PPKN. Di bawah ini salah satu hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan sehari-hari, kecuali A. Penebangan pohon secara liar di jalan pinggir desa. B. Bergotong royong membangun jembatan penyeberangan. C. Ronda malam. D. Membayar pajak dengan tepat waktu. Jawabannya yaitu A. Penebangan pohon secara liar di jalan pinggir desa. Nomor 2, di desa tempat tinggal Udin sedang diadakan pemilihan ketua RW. Udin bertugas menjaga adik di rumah karena ayah dan ibu Udin ikut memilih di balai warga. Ayah dan ibu Beni telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia. Di bawah ini hak yang diperoleh ayah dan ibu Udin yang benar adalah A. Hak mengemukakan pendapat melalui pemilihan kepala RW. B. Hak mendapatkan pendidikan. C. Hak kebebasan memilih dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional. D. Hak mendapat perlindungan hukum. Jawabannya yaitu A. Hak mengemukakan pendapat melalui pemilihan kepala RW. Soal nomor 3, berikut kewajiban sebagai siswa di lingkungan rumah yang benar, kecuali A. Kewajiban belajar. B. Kewajiban dan membantu orang tua mencari uang. C. Kewajiban menjalankan perintah agama. D. Kewajiban membantu orang tua membereskan pekerjaan rumah. Jawabannya yaitu B. Kewajiban untuk membantu orang tua mencari uang. Nomor 4. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 31 ayat 1 berisikan hak tentang A. Mendapatkan perlindungan hukum. B. Memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. C. Mendapat pendidikan. D. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Jawabannya yaitu C. Mendapat pendidikan. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Bacalah teks bacaan berikut untuk soal 5-8. Perang Padri merupakan perlawanan yang sangat menyita tenaga dan biaya sangat besar bagi rakyat Minang dan pemerintah Hindia Belanda. Bersatunya kaum Padri atau ulama dan kaum adat melawan pemerintah Hindia Belanda menyebabkan Belanda kewalahan memadamkannya. Bantuan dari Aceh juga datang untuk mendukung pejuang Padri. Pemerintah Hindia Belanda benar-benar menghadapi musuh yang tangguh. Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng stelsel, benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi dan benteng Fort van der Kapellen merupakan dua benteng pertahanannya. Dengan siasat tersebut akhirnya Belanda menang ditandai dengan jatuhnya benteng pertahanan terakhir Padri di Bonjol tahun 1837. Tuanku Imam Bonjol kemudian ditangkap dan diasingkan ke Periangan, kemudian ke Ambon, dan terakhir di Manado, hingga wafat pada tahun 1864. Perang Padri terjadi di A. Sumatera Utara, B. Maluku Utara, C. Sumatera Selatan, D. Sumatera Barat. Jawabannya yaitu D. Sumatera Barat, terjadi di Minang ya. 6. Benteng Fort de Kock berada di A. Periangan, B. Bonjol, C. Bukit Tinggi, D. Ambon. Jawabannya yaitu C. Bukit Tinggi. Nomor 7. Tuanku Imam Bonjol wafat pada tahun A. 1863,
B. 1865, C. 1864, D. 1866. Jawabannya yaitu C. 1864. Nomor 8. Yang bukan tempat pengasingan Tuanku Imam Bonjol adalah A. Priangan, B. Ambon, C. Manado, D. Bukit Tinggi. Jawabannya yaitu D. Bukit Tinggi. Muatan pelajaran IPA. Nomor 9. Di bawah ini ciri-ciri anak laki-laki sudah mengalami puber adalah A. Tumbuh payudara yang membesar, B. Tumbuh kumis, jambang, dan janggut, C. Pinggul yang membesar, D. Suara melengking. Jawabannya yaitu B. Tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Nomor 10. Di bawah ini ciri-ciri anak perempuan sudah mengalami masa puber, kecuali A. Tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin, B. Bahu bertambah lebar dan bidang, C. Payudara membesar, D. Suara jadi melengking. Jawabannya adalah B. Bahu bertambah lebar dan bidang. Nomor 11. Edo sekarang sudah berusia 11 tahun. Edo sudah memasuki pada masa A. Masa remaja awal, B. Masa remaja akhir, C. Orang dewasa, D. Anak-anak. Jawabannya adalah A. Masa remaja awal. Nomor 12. Usia pubertas pada anak perempuan adalah A. 8-13 tahun, B. 13-15 tahun, C. 5-10 tahun, D. 20-25 tahun. Jawabannya adalah A. 8-13 tahun. Muatan pelajaran IPS. Nomor 13. Proklamasi berasal dari kata proklamasio yang berasal dari bahasa Yunani. Di bawah ini arti dari proklamasio yang benar adalah A. Pengumuman resmi kepada seluruh rakyat, B. Pengumuman resmi kepada seluruh negara, C. Undang-undang dasar kepada seluruh rakyat, D. Undang-undang dasar kepada seluruh negara. Jawabannya adalah A. Pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Nomor 14. Di bawah ini yang membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah A. B.J. Habibie, B. Megawati Soekarno-Putri, C. Soekarno-Hatta, D. Abdurrahman Wahid. Jawabannya yaitu C. Soekarno-Hatta. Nomor 15. Di bawah ini makna proklamasi kemerdekaan yang benar, kecuali A. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, B. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, C. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur, D. Proklamasi sebagai pintu gerbang menuju masyarakat yang bercerai atau tidak bersatu. Jawabannya adalah D. Proklamasi sebagai pintu gerbang menuju masyarakat yang bercerai dan tidak bersatu. Nomor 16. Di bawah ini upaya untuk mengisi kemerdekaan yang benar, kecuali A. Mengikuti upacara kemerdekaan dengan hikmat, B. Ikut serta dalam mengemukakan gagasan atau ide atau pendapat di dalam kemerdekaan yang ada di kalangan masyarakat maupun sekolah, C. Saling menghormati antar sesama, D. Bermalas-malasan dalam beribadah. Dan jawabannya adalah D. Bermalas-malasan dalam beribadah. Muatan pelajaran SBDP. Nomor 17. Di bawah ini contoh alat musik margondang adalah A.
bergambar angklung. Yang B seperti gendang. C seperti gendang kecil. Dan D, jawabannya adalah B, margondang berbentuk seperti gendang yang jumlahnya banyak. Nomor 18. Di bawah ini pengertian dari tari kreasi yang benar adalah A. Tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerakan tari modern. B. Tari yang gerakannya seperti tari reog. C. Tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari. Jawabannya adalah C. Tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari daerah. Mohon maaf, ulangi. Nomor 18 jawabannya, tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. C. Nomor 19. Pada umumnya, tarian ini ditarikan oleh penari putra. Tema yang menjadi sumber tarian ini mengambil dari cerita Panji. Cerita ini tentang Raja Kelana Sawandana yang sedang jatuh cinta. Nama tarian yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut adalah A. Tari kelana topeng. B. Tari kandangan. C. Tari pendet. D. Tari remo. Jawabannya adalah A. Tari kelana topeng. Nomor 20. Perhatikan reklame di sini. Di tulisan ada, selamatkan anak-anak kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Isi reklame pada gambar di atas adalah A. Himbauan pijak memilih makanan. B. Ajakan melindungi anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba. C. Mencegah penyakit demam berdarah. Dan jawabannya adalah B. Ajakan melindungi anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Ya. Untuk soal PAT tema 6 cukup sekian ya, sampai 20 nomor, dan kapan-kapan insya Allah akan dibahas untuk uraian dan esainya. Mohon maaf apabila tadi penampilannya banyak slide yang tertutup ya, insya Allah tidak mengurangi pembahasan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiron.